Walaupun program makan siang gratis dijanjikan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang baru akan diresmikan memimpin Indonesia di bulan Oktober ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkan program ini ke dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025. Program yang banyak menuai kritik ini akan menyasar hampir 83 juta anak sekolah, balita serta ibu mengandung dan memakan paling tidak Rp100 triliun pada tahun pertamanya. Program yang bertujuan memberikan makan siang bergizi serta susu gratis kepada anak sekolah dan gizi tambahan bagi ibu hamil dan balita ini bahkan akan dapat mencapai Rp460 triliun setahunnya ketika program ini sudah dilaksanakan secara penuh tahun 2029. Pasangan ini juga mengusulkan kemitraan dengan swasta untuk meringankan beban anggaran negara, namun belum jelas dengan pihak mana secara spesifik maupun apa saja amandemen peraturan yang diperlukan untuk kolaborasi seperti itu. Bank Dunia menyuarakan kekhawatirannya mengenai program ini dengan mengatakan bahwa kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 harus menjadi pertimbangan serius dan diperlukan persiapan yang matang untuk memastikan bahwa program ini tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia. Tambahnya, juga harus menaati batasan teratas bagi defisit fiskal yang sebesar 3% dari produk domestik bruto seperti yang ditetapkan undang-undang. Menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal, katanya, sangat penting. Lembaga Fitch Rating mengatakan program makan siang gratis ini akan dapat menghabiskan biaya sekitar 2% dari produk domestik bruto setiap tahunnya. Sementara lembaga rating lainnya, Moody's Investors Service menyuarakan kecemasannya bahwa penerapan program ini akan menandai perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam hal keuangan anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif. Sumber pendanaan program ini juga telah menimbulkan polemik hangat di dalam negeri dengan barisan pengajar menolak penggunaan dana dari bantuan operasional sekolah BOS untuk itu. Terlepas dari apakah program ini akhirnya akan dilaksanakan atau tidak, ada baiknya dipikirkan apa sisi baik dan buruk dari pemberian makan siang gratis ini. Manfaat dari program ini termasuk akan memastikan bahwa siswa menerima paling tidak 1 kali makan bergizi dalam sehari. Kecukupan gizi penting bagi perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh. Dengan mengurangi kelaparan, program ini akan dapat membantu menurunkan tingkat kekurangan gizi serta stunting di kalangan anak-anak. Anak yang memperoleh asupan pangan yang baik, lebih besar kemungkinannya untuk tumbuh baik secara fisik dan lebih berhasil secara akademis. Makan siang gratis juga akan mendorong orang tua, terutama di kalangan keluarga miskin, untuk memastikan anaknya ke sekolah dan keluarga memprioritaskan pendidikan sang anak daripada tanggung jawab lainnya. Hal ini akan menekan tingkat putus sekolah. Selain mendorong inklusivitas pendidikan, program ini juga akan membantu memastikan bahwa apapun latar belakangnya, siswa dapat memperoleh akses ke pangan bergizi dan mengurangi disparitas yang kini masih ada. Menu yang sama bagi semua dalam satu sekolah juga mendorong kesetaraan dengan siswa. Dari latar belakang berbeda, siswa yang mendapatkan asupan gizi yang lebih baik cenderung lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan hal ini akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Secara tak langsung, pemberian makan bergizi juga akan membantu mengedukasi baik sang anak maupun orang tua mereka mengenai makanan bergizi, kebiasaan makan sehat dan disiplin waktu makan. Sebaliknya, program makan siang gratis nasional ini akan membutuhkan pendanaan yang besar yang akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara serta harus dikelola dengan baik dan transparan untuk mencegah kebocoran serta penyalahgunaan. Pada dasarnya program makan siang gratis ini memiliki potensi untuk membawa dampak positif bagi pendidikan, kesehatan dan kesetaraan, namun akan dibutuhkan perencanaan yang mendetail dan hati-hati, tanggung jawab fiskal serta pelaksanaan yang efektif agar dapat mengoptimalkan manfaatnya sementara mengatasi tantangan-tantangannya. Sangat krusial bagi kesuksesan implementasi program ini adalah adanya tata kelola keuangan yang hati-hati serta kepatuhan pada batasan-batasan fiskal.